Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pasca penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua, tim khusus masih mendalami dugaan penghilangan barang bukti oleh Verdi Sambo. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marcelina Tumundo langsung dari Mabes Polri Jakarta. Marcel, setelah ditetapkan sebagai tersangka, seperti apa mekanisme pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo? Sumi, mekanismenya nanti Irjen Pol Verdi Sambo ini akan diperiksa dalam status hukumnya sebagai tersangka dan setelah itu akan ditetapkan apakah ia akan tetap ditahan di Makobrimob Polri atau kemudian dipindahkan ke rumah tahanan lainnya. Nantinya materi atau dugaan yang akan diperiksa dimintai keterangan dari Verdi Sambo ini adalah terkait dugaan penghilangan barang bukti sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kapolri bahwa meminta agar FS atau Irjen Pol Verdi Sambo ini diperiksa dengan adanya dugaan penghilangan barang bukti. Kami juga mengutip bagaimana pernyataan dari pemerintah dalam hal ini dari Menko Polhukam Mahfud MD kemarin yang mengatakan bahwa ada kemungkinan kasus ini akan bersambung ke pasal 231, 221 atau 233 KUHP tentang upaya menghalang-halangi proses penegakan hukum. Tetapi sejauh ini yang pasti pihak kepolisian bersama dengan tim khusus sudah menetapkan tersangka pelaku utama dalam tewasnya Brigadir Yosua. Selain dalam upaya untuk mendalami adanya dugaan penghilangan barang bukti ini, pihak kepolisian ataupun tim khusus masih memiliki PR atau pekerjaan rumah besar, yakni mengungkap apa yang menjadi motif dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang selama ini juga masih menjadi pertanyaan. Dan juga disampaikan oleh Kapolri kemarin bahwa meminta agar tim khusus dapat memeriksa saksi-saksi lainnya termasuk istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati juga diminta untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya istri dari Verdi Sambo atau Putri ini sudah diperiksa oleh Bareskrim, tetapi sampai dengan sejauh ini dari pantauan kami belum ada agenda pemeriksaan terhadap istri Verdi Sambo yang dijadwalkan oleh Bareskrim Polri. Dan selain itu juga pihak dari kepolisian sudah melakukan penggeledahan di 3 titik, yakni di rumah pribadi Irjen Pol Verdi Sambo serta rumah dari sang mertuanya, yang kemudian dari barang-barang bukti ini tentunya akan melengkapi berkas perkara serta juga akan menjadi materi pendalaman dari motif ataupun dugaan penghilangan barang bukti kasus tewasnya Brigadir Yosua. Sumi. Marcel, kemudian terkait dengan 31 anggota polisi yang diperiksa terkait dengan pelanggaran kode etik, apakah ada peluang muncul tersangka baru? Peluang adanya tersangka baru ini akan sangat bergantung pada bagaimana kinerja dari tim Inspektorat Khusus atau IRSUS yang tengah memeriksa 31 anggota kepolisian ini. Secara tegas dikatakan oleh Irwasum Polri kemarin bahwa jika ditemukan adanya unsur pidana, maka anggota polisi yang tersangkutan ini akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri atau diperiksa oleh penyidik terkait dengan dugaan tindakan pidana. Bahkan sebetulnya mekanisme seperti ini sudah dilakukan terhadap Baradae serta Bribka RR yang sebelumnya juga dilakukan pemeriksaan kode etik tetapi ditemukan adanya unsur pidana sehingga kemudian dilimpahkan ke Bareskrim serta sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari 31 anggota polisi yang diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik ini, 11 diantaranya sudah dilakukan penempatan khusus atau patsus. Bahkan 3 diantaranya yang merupakan perwira tinggi ini sudah ditempatkan di Makobrimob Polri Kelapa II Depok. Dari 31 anggota polisi ini terdiri dari pangkat tertinggi yakni perwira tinggi sampai dengan pangkat paling rendah atau perwira pertama, yang kemudian jika nantinya dari pemeriksaan Inspektorat Khusus ini ditemukan adanya pelanggaran kode etik, maka akan dilanjutkan dengan sidang kode etik, atau jika ditemukan adanya tindakan pidana, ini juga akan dilakukan pemeriksaan secara hukum oleh penyidik dari Bareskrim Polri. Demikian, Sumi.